Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi dalam doa kekuatanku channel. Hari ini Senin 1 Januari 2024. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21 dengan tema belajar dari kerendahan hati Bunda Maria. Renungan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika, dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Magda. Mari kita mengundang kehadiran Tuhan dalam lagu Veni Creator. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kasih Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kasih Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kasih Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kasih Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan
dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mendengar berita tentang kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hari ini 1 Januari, hari pertama di tahun 2024. Pada hari ke-8 Oktav Natal ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Maria disebut Bunda Allah karena fakta sederhana bahwa putranya adalah Allah. Kita tahu Bunda Maria dilindungi dari segala dosa ketika ia dikandung di dalam rahim ibunya Santa Ana. Bunda Maria tetap setia pada rahmat Allah sepanjang hidupnya. Tidak pernah dia memilih untuk berbuat dosa, tidak pernah Maria berpaling dari Tuhan. Dia tetap bersih sepanjang hidupnya. Menarik bahwa pilihan ini untuk selamanya membuat Bunda Maria tetap teguh pada kehendak Tuhan dalam segala hal, membuat dia sepenuhnya menjadi Bunda Tuhan daripada tindakan sederhana mengandung dia di dalam rahimnya. Tindakan kesatuannya yang sempurna dengan kehendak Allah sepanjang hidupnya membuat Bunda Maria juga menjadi Bunda yang sempurna dari rahmat dan belas kasih ilahi, dan Maria tetap menjadi Bunda Allah yang rohani terus-menerus dengan sempurna membawa Yesus ke dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21 bahwa pada malam itu para gembala dengan penuh kekaguman datang ke tempat di mana Bunda Maria dan Yosef berada. Mereka menemukan sang anak Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat. Di tengah keajaiban Natal, kita diajak untuk senantiasa merenungkan tentang kerendahan hati Bunda Maria yang menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Pada hari ini pesta Maria Bunda Allah mengajarkan kita tentang kebesaran yang terkandung dalam kesederhanaannya. Melalui kelahiran Yesus Kristus,
mengajarkan kepada kita tentang kasih dan kerendahan hati. Maria sebagai ibunya menjadi teladan bagi kita dalam menerima rencana Allah yang dengan hati yang tunduk penuh kepercayaan. Sebagai umat yang merayakan kelahiran Yesus, kita diundang untuk merenungkan bagaimana kita dapat meneladani Bunda Maria di dalam hidup kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita meneladani kerendahan hati Maria, kelembutan hati sebagai seorang ibu dalam hidup kita setiap hari, dalam keluarga kita, dalam tempat tugas yang kita jalankan setiap hari, dan juga kepada orang-orang yang kita jumpai di mana kita berada. Kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati sebagai seorang ibu telah ditunjukkan oleh Maria sepanjang hidupnya, teristimewa dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam penutup peristiwa kelahirannya, Yesus diberi nama sesuai dengan yang diwahyukan oleh malaikat. Begitu pula dalam hidup kita, mari kita mencari panduan dan kebijaksanaan dari Allah. Kita membiarkan diri kita dituntun oleh Allah. Biarkan Allah yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Dengan demikian, bersama Bunda Maria yang pada hari ini kita rayakan pestanya, mengingatkan kita akan pentingnya kesederhanaan, kasih, dan kepercayaan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan tetap selalu hadir menyapa setiap hati.